untuk pasien-pasien yang sudah memang menderita atau penyandang diabetes, ya, yang pertama adalah berobat teratur ke dokter, ya kan. Kemudian yang kedua, ya, jangan lupa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu baik dari olahraga dan pola makannya, ya, dari olahraga dan pola makannya. Halo, selamat siang, sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Kembali lagi bersama saya di sini. Saya sebagai host ini. Kali ini kita bertemu dalam Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Nah, kali ini teman-teman, saya didampingi seorang dokter yang sangat luar biasa, dokter spesialis penyakit dalam. Di sini kita akan membahas mengenai topik pembahasan kita, tips sembuh dan hindari penyakit diabetes. Langsung saja kita gandeng, kita perkenalkan dokternya. Di sini saya didampingi Dr. Menang Bastanta Tarigan, SPPD, KEMD, Finasin. Betul ya dokter? Selamat siang dokter, ya. Apa kabarnya dokter? Kabar baik. Puji Tuhan. Dokter mungkin bisa memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, silakan dokter. Ya, jadi nama saya Dr. Menang Bastanta Tarigan. Saya dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialis diabetes yang sudah memang bekerja di Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Oke, baik. Sesuai dengan topik yang kita bahas kali ini ya dokter, mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran nih mengenai yang namanya diabetes. Nah, kira-kira dokter, penyakit diabetes itu apa sih dok? Jadi sebenarnya kalau penyakit diabetes ini di masyarakat itu dikenal juga sebagai kencing manis, ya. Tapi kalau kita lihat diabetes itu adalah gangguan metabolisme karbohidrat, gangguan metabolisme lipid, dan juga gangguan metabolisme asam urat, ya, dan sebagainya yang menimbulkan dampak, ya. Dan ini penyakit diabetes ini ya, yang selalu ditandai kalau masyarakat itu bilang, wah kencing saya kok banyak kali nih, kok lemas sekali saya, kok berat badan saya kok tiba-tiba kurus, kok kaki saya kebas-kebas, ya. Wah, itu berarti ciri-ciri dari diabetes ya dok? Iya, ciri-ciri khas diabetes, ya. Tapi di samping itu pun memang harus kita konfirmasi juga dengan pemeriksaan gula darah. Untuk memastikan ya, apakah itu memang benar-benar diabetes ya dok? Biasanya kalau gula darah puasanya di atas 126 atau gula darah sewaktunya di atas 140 atau HbA1c-nya di atas 6,5. Nah, jadi dari gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium kita bisa mendiagnosa penyakit itu adalah penyakit diabetes yang disebut juga dikenal di masyarakat penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis atau penyakit gula nggak itu dok? Ya, benar atau ya? Penyakit gula. Ya. Orang awam mungkin taunya lebih banyak itu penyakit gula gitu ya dokter. Pertanyaan berikutnya dokter, kira-kira apa sih yang ada nggak tahap-tahapan untuk penyakit gula ini? Apakah ada seperti yang kita ketahui kanker yaitu ada stadium 1, 2, 3-nya. Nah kalau diabetes ini ada nggak tahap-tahapnya? Ya, jadi penyakit diabetes ini ya kita dalam hal ini sebenarnya diabetes itu sebenarnya ada diabetes tipe 2 dan ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 itu diabetes yang memang sudah kerusakan sel beta pankreasnya itu masih relatif, ya, artinya ada gangguan daripada sekresi insulin dan ada juga gangguan daripada sensitivitas insulin. Sedangkan DM tipe 1 itu adalah sudah ada terjadi kerusakan sel beta pankreas yang permanen, yang absolut, sehingga dia memerlukan
pengobatan dalam rangka untuk kendali gula darahnya itu insulin ya. Tapi pada hari ini kita fokus ke diabetes yang diabetes tipe 2 ya. Jadi diabetes tipe 2 itu tidak semerta langsung diabetes tipe 2. Ada tingkat-tingkatannya ya. Sebelum terjadi diabetes tipe 2 itu terjadi namanya prediabetes. Prediabetes. Ya, prediabetes. Itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat gula darahnya itu gula darahnya tidak begitu tinggi ya. Tidak begitu tinggi dan HbA1c-nya 5,6 sampai 6,4. Jadi itu sudah pasti prediabetes. Nah, kalau prediabetes itu masih bisa diobati dan sembuh. Tapi kalau dia sudah diabetes, dia tidak akan bisa sembuh lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi kerusakan dari sel beta pankreas. Jadi pabriknya di sel-sel beta itu tidak lagi mengeluarkan insulin yang mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Makanya dia harus makan obat sepanjang hidup. Beda dengan prediabetes. Kalau prediabetes itu insulinnya masih banyak. Nah, disinilah artinya kita sebagai dokter ya kan perlu edukasi pasien-pasien itu yang apalagi sudah ada riwayat orang tuanya diabetes ya kan, ya supaya jangan dia kena prediabetes ya kan. Tadinya dia prediabetes itu kita cegah supaya dia jangan dengan diabetes. Mudah obatnya ya? Pola makan dan juga olahraga. Oke, baik dokter. Tadi udah langsung saya tangkap sebenarnya ada 2 pertanyaan tadi yang mau saya ini. Pertama, mengenai keturunan. Berarti dari penyampaian dokter yang barusan, berarti ini fakta nih kalau diabetes itu faktor keturunannya dok. Oh gitu ya dok ya, bukannya dari pola hidup saja. Kalau memang dari riwayat orang tua sudah diabetes, besar kemungkinan keturunannya juga akan seperti itu gitu ya dok? Ya, jadi kalau dia orang tuanya diabetes, ya artinya apakah dia pasti kena diabetes? Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Jadi dia kalau memang dia tahu orang tuanya diabetes, tapi di dalam perjalanan hidupnya dia melakukan pola hidup sehat, makan teratur, gizi seimbang, olahraga teratur, maka dia bisa terhindar daripada penyakit diabetes ya. Sebaliknya juga orang yang tidak ada memang orang keluarganya diabetes, tapi dengan dia pola makannya tidak bagus, olahraganya juga tidak teratur, ya kan? Ini malah bisa menjadi diabetes gitu ya. Jadi memang lifestyle ya pola hidup ya kan, faktor-faktor lingkungan itu dan juga sangat mempengaruhi begitu. Berarti mitos lah ya dokter, yang bisa kita katakan mitos lah kalau itu keturunan, karena dari inti dari diabetes ini pola hidupnya tadi ya dokter. Baik dokter, untuk pertanyaan berikutnya dokter, tadi kan dokter sampaikan ada memang sudah dokter singgung sebagai ciri-ciri orang yang penyakit seperti saya kemarin ya dok ya, saya merasa belum banyak kerja tapi kok merasa cepat lelah, terus lapar, tapi ada rasa ini juga ya, kebas, bangun tidur kebas gitu. Saya cek normal. Nah itu kenapa itu dok? Tadi saya berpikiran itu gula, karena orang-orang mungkin stigma di luar sana, sahabat-sahabat rumah sakit kita di luar sana, kalau yang namanya diabetes ini orang kalau pagi hari gampang nggak mengantuk gitu ya. Nah itu sempat di fase saya jadi penasaran. Jangan-jangan saya kena gula nih gitu. Akhirnya saya cek tidak. Nah, itu benar nggak itu dokter stigma yang di luar sana? Jadi memang kalau kita lihat gejala seperti yang dialami pasien seperti itu, memang semua penyakit bisa terjadi. Yang mudah lelah, mudah capek, ya kan, berat badan menurun. Makanya sebenarnya gejala klinis itu kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Salah satu itu adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya tadi apa? HbA1c, gula darah puasa, gula darah sewaktu, atau gula darah 2 jam setelah makan. Satu aja itu bisa dia meningkat. Ditambah tadi misalnya sudah ada gejala klinis, itu sudah kita bisa memastikan dia diabetes. Oke. Baik dokter, seandainya ada yang sudah terkena diabetes stadium 2 ya, kita tadi kategori tipe 2 itu. Yang saya tahu nih dari histori cerita-cerita dari luar,
orang yang sudah terkena diabetes itu jika luka itu susah sembuh ya. Itu benar atau gimana dokter? Ya, jadi memang dia kalau memang misalnya penderita diabetes itu kalau kita lihat misalnya yang paling sering lukanya di kaki ya. Luka di kaki Kena itu, nyamuk aja ya, dia langsung berbekas gitu jadi ya. luka di kaki itu susah sembuhnya itu tadi. Memang karena memang sudah gangguan daripada memang karena dia gulanya tinggi ya kan. Kemudian bukan karena orangnya manis ya dok, kan ya, ada orang karena aku manis kan. Iya, atau karena memang aliran darahnya sudah terganggu, sudah juga ada gangguan saraf, kan? Nah, kemudian ada infeksi lagi, ya kan? Nah, jadi banyak aspek-aspek yang terlibat di situ sehingga menyebabkan pasien-pasien itu susah gula darah kakinya itu sembuh. Ya. Berarti itu fakta ya dokter. Kalau sudah punya diabetes, luka sedikit saja di badan itu susah sembuh ya. Itu fakta ya dok. Iya, makanya dia harus segera berobat. Karena arti-arti itu dikontrol gulanya. Ada nggak obat yang ini dokter yang khusus kalau memang dia sudah terhidap penyakit diabetes ini, ada obat khusus yang memang harus rutin dia minum? Agar peningkatan obat banyak obat-obat diabetes itu banyak beredar ya kan. Ada obat-obat golongan misalnya biguanide yang kita kenal metformin, obat-obat golongan sulfonylurea kita kenal glimepiride, kemudian obat-obat golongan alpha glukosa inhibitor seperti akarbose, kemudian golongan obat-obat sodium glukosa transporter inhibitor, banyak obat-obat termasuk di situ insulinnya. Tapi sebenarnya nomor satu itu adalah perubahan gaya hidup. Jadi harus ada olahraga, pola makannya. Makanya pasien-pasien diabetes itu juga di samping dia makan obat, kita harus juga konsultasi pasien-pasien ini ke bagian gizi ya. Tapi tetap itu tadi ya, lini pertama itu perubahan gaya hidup. Obat itu baru lini kedua. Ada satu lagi nih dokter, stigma di luar sana. Orang yang sudah punya penyakit diabetes itu dilarang untuk olahraga. Karena apa? Terkadang mereka yang itu tadi faktor cepat lelah. Itu seperti apa dokter? Dilarang berolahraga. Itu mitos atau fakta dokter? Ya, jadi orang diabetes itu memang olahraganya hanya 30 menit saja. Tidak lebih dari 30 menit. Jangan dipaksa, tetapi itu pun disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau memang dia misalnya ada penyakit komorbid, penyakit jantung, disesuaikan dengan kemampuannya. Atau memang dia ada kakinya mengalami OA, osteoartritis, ya kan? Atau memang dia ada penyakit paru, atau dia penyakit misalnya stroke, disesuaikan dengan kemampuannya. Kita tidak bisa mengatakan harus 30 menit, harus setiap hari, fleksibel ya. Jadi sesuai dengan penyakit-penyakit penyertaan. Oke, baik dokter, ini ada tambahan lagi. Kalau orang yang gemuk ya dokter dengan berat badannya itu bagaimana itu dokter? Bisa nggak lebih berpotensi kena gula gitu? Ya, jadi kalau orang-orang gemuk itu dulu kalau kita lihat gemuk itu adalah lambang kemakmuran. Nah, tapi kalau sekarang ini gemuk itu adalah salah satu gudang penyakit. Ya, obesitas itu sekarang sudah dibilang penyakit. Nah, pada obesitas itu yang terjadi di situ sebenarnya adalah resistensi insulin. Insulin itu banyak, tapi tidak bekerja efektif. Ya. Nah, akibatnya apa? Menyebabkan gula darah meningkat. Nah, supaya insulinnya itu aktif, kita harus menurunkan berat badannya. Apalagi yang obesitas sentral. Caranya gimana? Pola makan dan tetap juga olahraga secara teratur. Kalau dia tidak bisa kita lakukan, itu tidak bisa. Oke, berarti olahraga yang tidak berlebihan lah ya dokter ya. Oke, begini dokter, tadi kan kita juga sudah singgung untuk mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, ada juga nih yang saya dapat dari info dari statement dari teman-teman di luar sana, bahwasanya mengkonsumsi obat diabetes itu bisa menyebabkan ginjal. Itu gimana dokter? Bisa menyebabkan sakit ginjal. Ya, jadi memang makanya kita sarankan selalu penderita diabetes itu ya tetap konsultasi ke dokternya ya. Gimana nanti dokter di situ juga memang harus melihat fungsi ginjalnya ya. Fungsi ginjal pada diabetes ini ada memang diabetes yang selalu gulanya tidak terkendali ya kan, itu akan menyebabkan
ginjalnya juga akan menyebabkan berdampak. Ya, namanya istilahnya itu adalah diabetes nefropati. Ya, jadi gula yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan terjadi diabetes nefropati dan pada akhirnya dia akan menyebabkan gagal ginjal dan pada akhirnya dia akan menyebabkan cuci darah. Ya. Nah, sekarang banyak pasien-pasien kita ini yang konsumsi obat tanpa konsultasi ke dokter. Nah, hati-hati, obat-obat diabetes ini pun ada batasan. Kalau memang dia sudah terganggu ginjalnya, nanti dokter yang menentukan pilihan apa obatnya yang diberikan kepada pasien ini, yang tujuannya adalah supaya gula darahnya terkendali, tetapi juga tidak mengganggu fungsi ginjalnya. Artinya tidak menyebabkan ginjal itu makin berat. Nah, nanti itu yang dokter yang menentukan. Oke, berarti... Nah, oleh karena itu saya sarankan pasien-pasien diabetes itu ya kontrol lah, teratur ke dokter. Ya, berarti ini sudah menjadi salah satu saran buat pemirsa di luar sana, apabila memang sudah terdiagnosa untuk penyakit diabetes dan ada penyakit bawaan seperti ginjal tadi, jangan sembarangan mengkonsumsi obat di luar sana. Memang kita tahu banyak ibu rumah tangga yang sedikit-sedikit dia cek gula mungkin di luar sana tinggi, langsung mengkonsumsi obat gitu ya dokter, padahal efeknya itu sangat berbahaya. Kalau kita kategorikan penyakit diabetes ini sebenarnya penyakit yang menakutkan atau gimana dokter? Sebenarnya penyakit diabetes itu ya sebenarnya kalau saya pribadi melihat begitu banyaknya terjadinya komplikasi yang terjadi disebabkan karena diabetes ini, bisa karena dia misalnya stroke, bisa menyebabkan ancaman kebutaan, bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung, bisa menyebabkan sakit ginjal ya, sampai cuci darah, bisa menyebabkan kaki diabetes yang ujung-ujungnya amputasi, menimbulkan kecacatan. Sebenarnya penyakit ini ya menakutkan. Bahaya ya, berarti kategori bahaya diabetes ya dok? Dan itu sekarang menjadi persoalan nasional ya kan. Oh iya. Ya, justru pasien-pasien diabetes itu pun termasuk sekarang pasien yang paling termasuk juga masuk pasien yang paling banyak ya. Sehingga itu juga menjadi beban topik negara ya. Dan juga beban masyarakat. Berarti dari pengalaman dokter, mungkin kira-kira dokter dalam 1 bulan ini berapa banyak pasien dokter yang udah terkena, yang dokter tangani untuk diabetes? Ya kalau pasien saya biasanya ya ratusan. Udah banyak ya, berarti memang udah benar-benar jadi perhatian kita ya dokter untuk diabetes ini ya dok. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dokter, ada klasifikasi diabetes basah dan kering, itu seperti apa dok? Jadi kalau kita lihat klasifikasi diabetes tipe basah, tipe kering itu tidak ada. Oh tidak ada? Ya, dari kita diabetes satu aja ada, gitu itu ini hanya pandangan masyarakat ya. Okay. Jadi diabetes itu yang sering ya, yang di masyarakat kita itu adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Yang paling banyak itu adalah diabetes tipe 2. Langsung ke 2, mungkin karena di luar sana sahabat-sahabat kita merasa sepele kali ya dokter, tinggal itu tadi minum konsumsi gitu ya, padahal efeknya ada gitu ya dokter. Oke baik, pertanyaan berikutnya dokter, kapan sih orang itu positif dikatakan dia itu terkena diabetes? Ya jadi kalau kita lihat pasien itu dikatakan positif, ya itu tadi gejala klinis ya, ada misalnya banyak minum, banyak pipis, ya kan, kemudian kakinya kebas-kebas, ya kan, berat badan menurun, ya kan, kemudian dia nafsu makannya banyak, tapi berat badannya berkurang, ya kan. Nah, kemudian di samping itu dia lakukan pemeriksaan darah. Nah, gula darah tadi yang saya katakan tadi, kalau gula darah puasanya tinggi, atau gula darah sewaktunya tinggi, atau gula darah 2 jam setelahnya makannya tinggi, atau HbA1c-nya tinggi, salah satu itu saja ditambah dengan gejala klinis tadi, dia sudah terkonfirmasi diabetes. Oke, baik, sangat luar biasa penjelasan dokter tadi. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita siang hari ini dokter, mungkin bisa ada statement yang diberikan kepada sahabat kita di luar sana supaya mencegah ataupun saran dari dokter terkait untuk pasien-pasien dokter yang mendengar di luar sana. Silakan dokter. Ya, jadi kalau kita lihat saran-saran saya, pertama untuk pasien-pasien yang sudah memang menderita atau penyandang diabetes, yang pertama adalah berobat teratur ke dokter
ya kan. Kemudian yang Rutin ya. kedua, ya, jangan lupa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu baik dari olahraga dan pola makannya, ya, dari olahraga dan pola makannya. Yang kedua, ya kan, sebagai menjadi tugas kita, ya kan, adalah pencegahan. Ya, tadi udah kita sebutkan, ya, supaya jangan terjadi prediabetes menjadi diabetes itu, maka pencegahannya itu tetap olahraga dan pola makan. Ya, prediabetes itu tidak perlu makan obat, ya. Dengan dia olahraga, kemudian teratur, ya, kemudian pola makan, maka yang tadinya penyandang prediabetes itu tidak terkena diabetes. Saya rasa itu prinsip yang paling penting. Tetap itu jangan diandalkan obat, ya, olahraga dan perubahan gaya hidup. Pola hidup yang sehat. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincang hari ini. Dokter sudah bersedia, saya undang untuk menjadi memberikan penyuluhan ataupun saran dan cara pencegahan tadi kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth. Nah, perbincangan singkat kita, mungkin ada teman-teman di luar sana mau bertanya-tanya atau konsultasi langsung, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, bertemu dengan Dr. Menang Bastanta Tarigan, SPPD KMD Kinasi, di jam prakteknya di hari Rabu pukul 11 sampai pukul 12.30. Baik dokter, terima kasih. Kita akhiri obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya, dan jangan lupa subscribe podcast kami dalam Obras Sepukes, obrolan santai seputar Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Terima kasih dokter, kita sampai jumpa ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa.